wabarakatuh. Saya Siti Komariatul Istiqomah dari kelas A2 Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 24111010073. Saya di sini akan menjelaskan makalah yang saya buat dengan judul Kesatuan Sistematika Sila-sila Pancasila. Di sini saya akan membahas 5 poin dari makalah yang saya buat. Yang pertama, pengertian kebijakan publik. Yang kedua, etika dalam kebijakan publik. Yang ketiga, Pancasila sebagai nilai dasar dan sistem etika. Yang keempat, nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik. Dan yang terakhir adalah analisis penerapan Pancasila dalam kebijakan publik. Yang pertama yaitu pengertian kebijakan publik. Kebijakan publik yaitu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, untuk memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat, baik secara langsung maupun secara berbagai lembaga pemerintah. Kebijakan publik adalah keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Oleh karena itu, kebijakan publik harus dibuat oleh mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, biasanya melalui proses pemilihan. Selanjutnya, pemerintah negara akan menjalankan kebijakan publik yang dilakukan oleh birokrasi pemerintah. Dalam kebijakan publik modern, fokus utama adalah pelayanan publik yang mencakup semua upaya yang dapat dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Tema kebijakan publik mengacu pada serangkaian peralatan pelaksanaan yang lebih luas dari peraturan perundang-undangan dan juga mencakup elemen anggaran dan struktur pelaksanaan. Pembuatan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik adalah bagian dari siklus kebijakan publik sendiri. Keterlibatan publik dalam setiap tahapan proses kebijakan dapat digunakan sebagai indikator tingkat kepatuhan negara terhadap amanat rakyat yang berdaulat di atasnya. Menurut Sholihin Abdul Wahab, istilah kebijakan masih diperdebatkan dan diperdebatkan oleh para ahli. Oleh karena itu, dia memberikan beberapa pedoman untuk memahami istilah kebijakan. Yaitu yang pertama, kebijakan harus dibedakan dari putusan. Yang kedua, kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi. Yang ketiga, kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan. Yang keempat, kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan. Yang kelima, kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai. Yang keenam, setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit. Yang kedelapan, kebijakan yang keberapa ini? Pokoknya itu dah. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu. Dan yang selanjutnya, kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intraorganisasi. Selanjutnya, kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah. Dan yang terakhir, kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subjektif. Setelah mempelajari beberapa konsep kebijakan dari para ahli di atas, kita akan mulai membahas kebijakan publik secara lebih mendalam. Lausel dan Kaplan mengartikan kebijakan publik sebagai program yang diproyeksikan untuk mencapai tujuan, nilai-nilai, dan praktik atau pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Lalu pembahasan yang kedua yaitu etika dalam kebijakan publik. Kebiasaan, adat, akhlak, dan watak adalah beberapa definisi sintens tentang etika. Bertens menyatakan bahwa filsuf terkenal Aristoteles telah menggunakan istilah etika untuk menggambarkan filsafat moral, yaitu ilmu tentang kebiasaan atau kebiasaan. Selain itu, diperhatikan bahwa dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, Purwadaminta mendefinisikan etika sebagai ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral.
Di sisi lain, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1988, istilah etika didefinisikan sebagai satu, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk serta hak dan kewajiban moral. Yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkaitan dengan akhlak. Yang ketiga, prinsip tentang apa yang benar dan salah. Moral pelayanan publik dalam arti yang sempit, pelayanan publik adalah suatu tindakan pemberian barang dan jasa kepada masyarakat oleh pemerintah dalam rangka tanggung jawabnya kepada masyarakat, baik secara langsung maupun melalui kemitraan dengan swasta dan masyarakat, berdasarkan jenis dan intensitas kebutuhan masyarakat kemanapun pemerintah dan pasar. Konsep ini lebih menekankan pentingnya sistem distribusi yang efektif untuk memberikan layanan publik. Administrasi, keamanan, kesehatan, pendidikan, perumahan, air bersih, telekomunikasi, transportasi, bank, dan lain-lain adalah contoh layanan publik. Pelayanan publik adalah yang memenuhi kebutuhan atau janji masyarakat. Dengan demikian, pelayanan publik terbaik adalah memberikan keputusan publik, bahkan melebihi harapan publik. Dalam arti yang luas, istilah pelayanan publik sama dengan istilah administrasi publik, yang berarti berkorban untuk kepentingan yang lain untuk mencapai kepentingan publik. Dalam konteks ini, fokus pelayanan publik terletak pada bagaimana elemen-elemen administrasi publik seperti pembuatan undang-undang, desain organisasi, dan proses manajemen digunakan untuk menyukseskan penyediaan pelayanan publik, di mana pemerintah bertindak sebagai pihak yang memberikan. Dalam pemberian pelayanan publik, khususnya di Indonesia, pelanggaran moral dan etika dapat diamati mulai dari proses kebijakan publik atau pengusulan program, proyek, dan kegiatan yang tidak didasarkan atas kenyataan. Desain organisasi pelayanan publik atau pengaturan struktur, formalisasi, disperse otoritas yang sangat bias terhadap kepentingan tertentu. Proses manajemen pelayanan publik yang penuh rekayasa dan kamuflase atau mulai dari perencanaan teknis, pengelolaan keuangan, SDM informasi, dan lain sebagainya. Yang semuanya itu nampak dari sifat-sifat tidak transparan, tidak responsif, tidak akuntabel, tidak adil, dan lain sebagainya. Dan tidak dapat disangkal semua pelanggaran moral dan etika ini telah diungkapkan sebagai salah satu penyebab melemahnya pemerintahan itu. Alasan utama yang menimbulkan tragedi tersebut sangat kompleks, mulai dari kelemahan aturan hukum dan perundang-undangan kita, sikap mental manusia, nilai-nilai sosial budaya yang kurang mendukung, sejarah dan latar belakang kenegaraan, globalisasi yang tidak terkendali, sistem pemerintahan, kedewasaan dalam berpolitik, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya pembahasan yang ketiga, yakni Pancasila sebagai nilai dasar dan sistem etika negara di Indonesia. Saya mengambil 3 bagian. Yang pertama yaitu makna nilai dasar Pancasila. Makna nilai dasar Pancasila dikaji dalam perspektif filosofis, yaitu Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia yang pada hakikatnya merupakan suatu nilai yang bersifat sistematis. Pengertian Pancasila harus dimaknai kesatuan yang bulat, hierarkis, dan sistematis. Dengan cara ini, Pancasila dapat dianggap sebagai sistem filosofis karena kelima silanya memiliki makna yang sama sebagai dasar pemikiran filosofisnya. Menurut perspektif ini, negara adalah suatu kemasyarakatan manusia atau persekutuan hidup manusia. Koordinasi ini dapat dijelaskan dengan cara yang pertama, karena bangsa Indonesia adalah dasar materialis. Nilai-nilai Pancasila berasal dari bangsanya sendiri. Nilai-nilai ini berasal dari pemikiran, penilaian kritis, dan refleksi filosofis orang Indonesia.
Dan yang kedua, Pancasila adalah filosofi atau pandangan hidup bangsa Indonesia yang dianggap sebagai jati diri bangsa dan dianggap sebagai sumber nilai-nilai kebenaran, kebaikan, keadilan, dan kebijaksanaan dalam hidup, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila terdiri dari ketujuh nilai kerohanian, yaitu nilai-nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan, estetis, dan religius. Manifestasi nilai-nilai ini sesuai dengan budi nurani bangsa Indonesia. Selain itu, Pancasila menegaskan hak-hak individu dan asas kekeluargaan dan gotong royong. Lalu pembagian yang kedua yaitu Pancasila sebagai dasar etika kehidupan berbangsa bernegara. Sebagaimana dipahami bahwa sila-sila Pancasila adalah merupakan suatu sistem nilai, yaitu artinya setiap sila memang mempunyai nilai-nilai, akan tetapi sila-sila tersebut saling berhubungan, saling ketergantungan secara sistematik, dan di antara nilai satu sila dengan sila lainnya memiliki tingkatan. Oleh karena itu, dalam hal nilai-nilai etika yang terkandung dalam Pancasila, nilai-nilai ini terdiri dari kumpulan nilai yang berasal dari prinsip-prinsip yang ada di masyarakat, termasuk nilai religius, adat istiadat, kebudayaan, dan setelah menjadi dasar negara, nilai kenegaraan. Karena Pancasila berfungsi sebagai dasar filsafat negara, prinsip-prinsipnya harus disusun menjadi standar yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk menjalankan pemerintahan negara, bangsa, dan masyarakat. Hukum dan norma, moral atau etika adalah dua kategori standar dalam kehidupan internasional, seperti yang dikenal sebagai standar hukum. Dengan demikian, Pancasila diatur dalam undang-undang yang jelas membentuk sistem hukum Indonesia. Namun, menerapkannya suatu norma moral diperlukan yang berfungsi sebagai dasar untuk menjaga tertib hukum di Indonesia. Tidak peduli seberapa baik undang-undang, jika tidak didasarkan pada moral yang luhur dalam penerapan dan pengendalian negara, hukum tidak akan mencapai keadilan kehidupan manusia. Lalu yang selanjutnya, pembagian yang ketiga yaitu Pancasila sebagai landasan etika dalam berperilaku di masyarakat. Pancasila adalah ideologi dan filosofis resmi Republik Indonesia. Pancasila berasal dari 5 asas atau 5 prinsip yang merupakan nama dasar negara kita. Negara Republik Indonesia, istilah Pancasila sudah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14. Seperti yang dicatat dalam karya Mpu Tantular, Nagara Kartagama, Pancasila secara harfiah berarti 5 prinsip atau 5 ideologi. Karena kata panca berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu berarti 5, dan sila berarti prinsip atau ideologi. Pancasila yang ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia pada 18 Agustus 1945 menjadi landasan utama untuk membangun dan berkembang menjadi negara. Dalam Pancasila terdapat 5 prinsip utama, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip ini menunjukkan bahwa orang Indonesia percaya dan mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip ini menekankan penghormatan terhadap martabat manusia, kesetaraan, keadilan, dan sikap beradab dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Yang ketiga, persatuan Indonesia, yaitu ide ini mendorong bangsa Indonesia untuk bersatu dan menjadi satu meskipun ada perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ide ini menekankan betapa pentingnya rakyat terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemerintah. Lalu yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ide ini menekankan pentingnya membangun keadilan sosial di mana setiap warga negara Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Pancasila menjadi dasar hukum dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta berpedoman dalam berperilaku bagi masyarakat Indonesia dengan tujuan membangun dan menguatkan persatuan, mempromosikan keadilan, menciptakan kedamaian, dan mengarahkan pembangunan bangsa Indonesia.
Lalu yang keempat, pembagian yang keempat, Pancasila sebagai landasan etika politik. Hubungan antara Pancasila dan etika politik sangat erat karena selain berfungsi sebagai dasar filsafat, negara Indonesia yang memberikan prinsip moral dan panduan untuk perilaku politik dan tata kelola pemerintahan, Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa yang mengatur hubungan antara individu, masyarakat, dan negara. Ada empat nilai Pancasila sebagai landasan etika politik. Yang pertama, nilai ketuhanan. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Yang ketiga, nilai persatuan. Dan yang keempat adalah nilai kerakyatan. Pancasila sangat relevan sebagai landasan etika politik karena nilai-nilainya seperti keadilan, persatuan, dan demokrasi membantu menjaga keselaraan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara. Etika politik yang berlandasan Pancasila mendorong dialog musyawarah dan kompromi sebagai cara untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dan mencapai konsensus dan nilai-nilai moral seperti kejujuran. Lalu yang terakhir, pembagian yang kelima, yaitu etika dalam konteks politik Islam. Wawasan etika politik secara mendasar, etika adalah cabang dari kedua filsafah dan ilmu kemanusiaan atau humaniora dalam perspektif falsafah. Ia membahas struktur pemikiran yang mendasar tentang prinsip dan keyakinan moral. Dalam perspektif ilmu, ia membahas bagaimana dan mengapa orang mengikuti ajaran moral tertentu. Sebagai disiplin ilmu, etika dibagi menjadi dua bagian, yaitu etika umum dan etika umum atau etika khusus. Etika umum membahas prinsip-prinsip umum yang berlaku untuk semua tindakan. Ada berbagai aliran pemikiran etika dalam filsafah Barat dan Timur seperti di Cina dan Islam. Namun pada dasarnya falsafah membahas asas-asas tindakan manusia serta sistem nilai yang mendasari mereka. Dalam Islam, setiap orang diposisikan untuk kebersamaan dan persaudaraan. Untuk perkembangan individu, nilai-nilai bersama dan kebersamaan sangat penting. Pandangan Islam dan Pancasila hampir sama. Meskipun demikian, kepentingan sosial harus lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi dalam konteks kepentingan bersama, terutama dalam bidang sosial, politik, dan kebudayaan. Namun dalam kenyataannya, manusia hanya dapat mengaktualisasikan diri dalam interaksi dengan orang lain atau dalam kehidupan masyarakat bersama. Dalam hal ini, manusia disebut sebagai zone politician atau hewan berpolitik, yaitu hewan yang harus berpolitik untuk mengatur hubungan dengan orang lain dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam bidang ekonomi, politik, perdagangan, dan kemasyarakatan secara umum. Lalu pembahasan yang nomor 4 yaitu nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik. Yang pertama yaitu masih sulitnya menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik. Selama proses pembangunan negara, pemerintah harus mengambil keputusan yang strategis dalam menentukan arah dan tujuan pembangunan. Kebijakan publik harus dapat menyelesaikan masalah masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah harus memperhatikan kebutuhan masyarakat dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dan prinsip utama pembangunan. Lalu yang kedua, pengertian nilai-nilai Pancasila. Kita tahu kalau Pancasila itu adalah dasar negara Republik Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Itu berarti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus mengacu pada tata kehidupan orang Indonesia, baik secara individu maupun secara anggota masyarakat. Dan sebagai warga negara Indonesia, Pancasila berfungsi sebagai landasan bagi tindakan manusia Indonesia. Pancasila terdiri dari nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kebaikan, seperti di sila pertama, nilai-nilai kemanusiaan, sila kedua, dan nilai-nilai keindahan dan keadilan hidup bermasyarakat, yaitu di sila kelima. Pancasila juga mengandung nilai-nilai yang bersifat hakiki manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, yang tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun, baik sebagai warga negara maupun sebagai
anggota masyarakat. Ciri-ciri nilai. Nilai bukan suatu yang nyata, tetapi ada dalam kehidupan manusia. Nilai abstrak tidak dapat diindra, hanya objek yang bernilai itu yang dapat diamati. Misalnya orang yang jujur. Kejujuran adalah nilai, tetapi tidak bisa merasakannya. Yang bisa merasakannya adalah orang yang jujur itu. Nilai mengandung harapan, cita-cita, dan keharuan sehingga memiliki sifat ideal. Norma berfungsi sebagai dasar bagi bagaimana manusia berperilaku. Macam-macam nilai dalam filsafat. Nilai dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama nilai logika adalah nilai yang benar, salah. Yang kedua nilai estetika, yaitu nilai indah dan tidak indah. Dan yang ketiga yaitu nilai etika atau moral, yaitu adalah nilai baik dan buruk. Lalu yang ketiga, Pancasila sebagai sumber nilai. Diakuinya Pancasila sebagai ideologi nasional dan dasar negara adalah konsekuensinya logis bahwa nilai-nilai Pancasila digunakan sebagai landasan utama untuk menjalankan negara Indonesia. Yang keempat, makna nilai dalam Pancasila, yaitu yang pertama nilai ketuhanan, yaitu adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta adalah bagian dari nilai ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua yaitu nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab berarti bertindak dan bersikap sesuai dengan nilai moral. Yang ketiga nilai persatuan. Nilai persatuan Indonesia menggambarkan upaya untuk menyatukan rakyat dalam kebulatan suara dan menumbuhkan rasa nasionalisme di negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Menggambarkan suatu pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat kepada rakyat dan untuk rakyat melalui musyawarah dan lembaga perwakilan. Nilai keadilan. Yang kelima, nilai keadilan. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berfungsi sebagai dasar dan tujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara keseluruhan. Nilai-nilai dasar di atas tidak dapat diperasionalkan karena mereka abstrak dan normatif. Itu harus dijabarkan ke dalam nilai instrumental agar jelas dan operasional. Persatuan Perundang-undangan 1945 dan lainnya adalah contoh nilai instrumental tersebut. Nilai-nilai instrumental penyelenggaraan negara Indonesia dapat dibuat dan dijabarkan dengan bersumber pada kelima nilai dasar tersebut. Lalu pembahasan yang terakhir yaitu analisis penerapan Pancasila dalam kebijakan publik. Yang pertama, analisis kebijakan publik. Studi kebijakan dapat dianggap sebagai bagian dari studi disiplin atau sistem administrasi atau salah satu studi dalam administrasi publik. Khususnya kebijakan publik, kebijakan menghasilkan produk yang dibuat oleh badan-badan publik yang dapat berupa peraturan perundang-undangan dan keputusan, sedangkan kebijaksanaan lebih fokus pada fleksibilitas kebijakan. Lalu yang kedua adalah analisis kebijakan publik dalam aras konflik. Pemetaan di atas hanya berlaku pada konteks kebijakan publiknya atau belum diposisikan pada tingkat persaingan filosofis kebijakan publik global. Semua orang tahu bahwa kebijakan publik berasal dari politik. Politik adalah tentang bagaimana kekuasaan melokasikan sumber daya yang tidak dapat diperoleh untuk mencapai tujuan politik tertentu, seperti mencapai cita-cita kemerdekaan. Akibatnya memahami medan di mana kebijakan publik berada sangat membantu. Kebijakan publik adalah hasil dari konflik, terutama ketika orang memperebutkan sumber daya politik di suatu wilayah, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain sebagainya. Lalu yang ketiga, analisis partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan publik. Di tengah era reformasi, Indonesia mengalami pergeseran politik dari pemerintahan sentralistik ke pemerintahan desentralisasi. Ini ditunjukkan dengan penerbitan UU nomor 2 tahun 1999 dan UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dua peraturan ini mengatur pelaksanaan
otonomi desa, kota, dan kota. Otonomi ini memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam kebijakan publik. Dalam filsafat kebijakan publik, ada konsep pemerintahan yang memiliki bentuk masyarakat plural, seperti yang ditemukan di Indonesia dan di Amerika Serikat. Mungkin cukup sekian presentasi yang saya jelaskan tentang judul makalah saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.